يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Belum balik. Satu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Pertama-tama yang kita muliakan Walid dan Abun beserta seluruh pimpinan-pimpinan daya yang lain yang tak berhadir Boronyo, yang kita hormati semua bapak-bapak, ibu-ibu peserta majelis taklim Kecamatan Pantanari yang tak berhadir di tempat yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah karena atas segala inayah dan bantuannya lah dan nyolonyo dapat kembali berkumpul pada tempatnya untuk kita lanjutkan kembali majelis taklim tanya yang tertunda pada minggu pertama kemarin karena bertepatan dengan waktu pelaksanaan pengajian muda. Maka karena minggu pertama ronyan penyelenggaraan pengajian muda, ya, maka tanya tentu saja harus mundur mengarah dengan serangka sehingga bergeserlah jadwal tanya untuk bulannya dari minggu pertama ke minggu ketiga, dan insyaallah sehingga Raya Mudah-mudahan pengajiannya kembali dan nyolong kepada jadwal semula, yaitu setiap minggu pertama setiap bulan. Uronya Tanyol akan kita bahas kembali lanjutan pembahasan tentang masalah kurban. Dalam pertemuan Tanyol yang kau ikut, Tanyol akan kita bahas tentang hukum kurban dan syarat-syarat hewan kurban untuk sah disembelih sebagai kurban. Yang kau selesai, kita bahas berikut urutnya. Tanya akan kita bahas lanjutan masalah kurban tentang hukum makan daging kurban oleh orang yang berkurban. Apa hukumnya? Ya. Banyak yang akan tabur orangnya, yang mungkin taburnya tak jawab yang penting-penting mentang. Tak kemandung karena minat wadah tanya curahnya itu otik. Tujuan tanya supaya bisa habis tak membaca masalah kurbannya tentang hal yang perlu yang penting. Kemudian menyonan dari bapak-bapak, ibu-ibu hal-hal yang
perlu dipertanyakan, yang mungkin hana roh dalam bahasa orangnya tidak bisa dipertanyakan, tidak ada masalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 255. Walahu aylil mudhi al-aklu min udhiyati tatawwu'an wa it'amul aghniya minha la tamlikuhum wa yajuzu tamlikul fuqara minha liyatasarrafu fihi bil bai'i wa ghairi wa ya'kulu sulusan wa fi qawlin nisfan wa tasaddaqu bil baqi alayhima wa fi qawlin yatasaddaqu bi sulusin wa ya'kulu sulusan wa yahdi ilal aghniya sulusan. Wa daliluha al-qiyas ala hadiyil mutatawi al-waridi fi qawlihi ta'ala fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir ay syadidal faqir wal qani'a wal mu'tarra ay as-sa'ila wal mu'tarida min ghairi su'al wal asa wujubu tasadduqu bi ba'diha wa huwa ma yantaliqu alaihi al-ismu min al-lahmi wa la yakfi indal jildi wa yakfi tamlikuhu limaskinin wahid wa yakunu ni'an la matbuha wa thani yajuzu aklu jami'iha wa yahsulu thawabu bi iraqati dam bi niyyatil qurbah wal afdal at-tasadduqu bi kulliha illa laqaman yatabarraku bi akliha fa innaha masnunah kama qalahu fi asli rawdah. Rawal Bayhaqi annahu kana ya'kulu min kibadi udhiyati. Boleh bagi orang yang memperbuat kurban oleh makan daripada kurban sunat dan memberi makan orang-orang kaya daripadanya kurban sunat. Tidak boleh mempermilikkan mereka itu. Tidak boleh mempermilikkan mereka itu. Dan boleh mempermilikkan orang-orang fakir daripadanya kurban sunat supaya dipergunakan oleh mereka padanya dengan dijual dan lainnya. Jadi urutnya tanya mau bahas tentang masalah hukum makan daging kurban, makan kurban bagi orang yang punya kurban. Bagi orang yang punya kurban. Umpama kurban
hukum gepaju asal korbannya puji Tuhan. Yang dimaksudkan dengan korban orang yang tak berkorban untuk orangnya, tak berkorban untuk orangnya yang poji korban. Hukum oleh yang punya korban gepaju korbannya. Dari itu yang kata baca asalnya, Imam Nawawi menjelaskan bahwa orang yang pegang korban sunat nyanjek di baju korban gonya jek baju. Orang yang pegang korban sunat kalau kita jelaskan berikut, korban yang hana tamagaoi dan hana katayin yang korban sunat. Korban biasa. Orang yang pegang korban sunat jet baju atau korban dina jet ke baju sepertiga jet baju jet kecil kedau ukuran sepertiga gua pergi baju kedau pegarkan wih lincah yang terserah, tapi batasannya sepertiga, tidak boleh lebih dari sepertiga. Mbak. Yang enan hukum jujur, jujur. Enan. Mampunya lebih banyak bagaimana? Tak terdekat mungkin orang mendam. Yang lain terbuat rumah mendung, terbaca kedua mendung. Kita nyopi keluarga besar di rumah. Yang menurut penjelasan uku, benar kalau kita baca hadis, wal asah wujubu tasaddukun bibak dia. Pendapat asal wajib disedekahkan sebahagian korban sunat. Yang baik puau kedau mendung yang baik. Tak korban kedau tak baju kedau mendung rumah. Hana jauh-jauh kau. Yang baik. Atai na ada mentedekah ke fakir miskin. Mutikilau kah juga. Yalah terpuau juga rumah tertanggung kenal terbajau kenal. Cuman botnya dengan kurang baik. Kurang baik. Yang enggak dapat jauh kenal baik lebih sepertiga. Yang gaji. Kalau kemung yang enggak tak satu suap makanan. Satu suap. Tidak lebih dari tabok. Yang kemung ngeraga ada. Yang lain yang tu tak pahala pun tak pada pokok je lah. Tapi ingat yang jem kepada oleh yang korban adalah korban sunatnya. Kalau korban wajib, nyo tidak boleh sekali-kali dipaju oleh yang korban, walau sesuap tidak boleh. Itu kalau korban wajib. Maki bancinya ubi raya kebu tadi. Ini memang khawatir dapat joko kau. Mẹ dapat joko kau tahu tanya. Kalau memang yang kaji ke korban wajib.
malah gampang dia keng ada katanya macam tabak kubur kena kubur lain. Yang ditolak perlu kebijakan daripada panitia kurban. Perlu bercatat tapo kubur wajib nyenaya serah bak panitia. Yang nanti ke umpau kurbannya beruh macam dari kurban raw ucit tajak dari kurban gap tajak ke konyan yang je kami tak kurban lain yang anak wajib dan tajak konyan yang baik kurban raw yang je yang je tak pegang kebijakan. Jadi sehingga nyonya pegang kebijakan bagi rata rumah yang dia pegang kurban wajib rumah mungkin mengcik wajib kurban tapi kan ada raw kurban gap. Itu satu. Yang kedua, orang po kurban jut gejau kurban gapnya yang sunat untuk orang yang kaya, tapi gejau untuk orang yang kayanya untuk dimakan. Baik untuk pulau. Berarti orang kaya adalah itu macam itu roti tapi maka ya jauh apa? Kebetulan nak gap. Ada pulang ada mau jauh bau bukan ya pulau. Yang je orang yang kaya yang menerima pembagian kurban, daging kurban yang sunat yang je dipakai untuk baju je baik untuk pulau atau kemudian jauh ke orang lain yang hanja si khusus untuk baju. Mamanya kurban wajib pakai bandu orang kaya tabang lagi rumpau kurban hanjir baju hanjir terima bagi orang kayanya hanjir baju kurban wajib enggak bila dia jauh untuk kurban wajib ke orang yang kaya yang tolak katanya. Maka tugas panitia kurban awak tetap bagi kurban jaga menyona kurban wajib yang jaga data baru menuju ke rumah orang kaya. Sebab orang kaya hanjit baju kurban wajib hanjit baju yang tajuk ke orang kaya kurban sunat. Di orang kaya dia diterima daging kurban sunat gap yang hanjir lejo ke gap dibancit dagun baju anak mesti baju kedau agak-agak cedera baju ataupun juga kenoi hoi anak daya baju je dan je pegang ke makanan ya benar. Ya. Yang tiba ka jelas ka agak mana jadi di orang katin yang terima kurban gap kurban wajib ada kala kurban tunai yang bebas pakai orang katin gekem baju je gemasak atau gekem membagi-bagi ke gaulang je atau gekem mempulau je bebas pakai
orang getin. Yang terbatas penggunaan di orang kaya. Orang kaya yang menerima kurban sunat yang hanjut kurbannya pindahkan milik kepada orang lain dengan cara apa saja, dengan cara pulau, dengan cara hibah dan lain sebagainya. Yang dia dipakai kedau, dipajau kedau. Hanya penting. Ya. Sumber hukumnya baca oleh ulama atau dalil. Dalilnya itu ya, dalilnya itu dikiaskan pada hadiah sunat yang tersebut. Dalil hadiah sunat itu dalam Al-Quran. Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqira wal qani'al wal mu'tara. Makanlah kamu daripadanya hadiah-hadiah sunat dan beri makan olehmu akan orang-orang yang sangat miskin, sangat fakir, wal qani' dan orang yang meminta, wal mu'tarid dan orang yang menginginkan tetapi tidak meminta. Ya, orang berhajat tapi hanya gelakai. Yang diujuk hadiah sunat. Umpamanya tanya nak dihadiahkan lego lapor kami hadiah sunat kan hadiah wajib. Yang hadiah sunat yang oleh Allah Ta'ala diperintah kepada orang yang terima memakan sebahagiannya. Baik baju ke dalam mendung, baik baju ke dalam mendung, sebahagian baju ke dalam. Ya, yang lebih banyak jauh ke orang-orang yatim, jauh ke orang yatim. Jadi makna ba'isal fakir, orang sangat fakir, jauh ke orang yang yatim-yatim. Wal qani'ah dan ke orang yang meminta, ya laki yang lebih tinggu kalau beok mesti kata tu. Yang jauh. Wal mu'tar, orang hawa haji, dah tepu dari raut wajah haji, hawa katanya. Tapi laki dan lagi orang kaya begitu. Kadang-kadang orang kaya kecil laki, tapi dia tak ubah raut wajah, hawa yang jauh cip. Jadi yang cara orang yang menerima hadiah sunat diperlakukan hadiah sunat. Jadi kenalah gekias masalah kurban tunat. Intinya hanjit pajau ke dalam mendung. Sebahagian pajau ke dalam, sebahagian guna jauh ke kau. Cuman masalah padinale pajau ke dalam yang hanya dipegang dalam ayat guna secara tegas dan jelas. Hanya dipegang. Yang nak dalam ayat fakulu minha, makan kamu sebahagiannya. Mas sebahagian tidak ada sebahagian. Ini hanya dipegang oleh Allah. Ukuran sebahagian yang dimaksud oleh Allah dalam Quran hanya dipegang dengan jelas. Maka para mujtahid kerja ijtihad ayatnya. Waktu ijtihad timbullah berbeda-beda pendapat para mujtahid. Sebagian mujtahid mengatakan yang maksud sebahagian itu sepertiga, yang menurut sebahagian mujtahid. Tapi mujtahid lain yang mengatakan yang dimaksud kan mujtahid lain
Yang si Imam Syafi'i kalau fi qaulin. Imam Syafi'i beda pendapat. Sebuah pendapat kau nyan sepertiga. Nyan maksud sebahagian dalam ayat kuno. Fakulu minha. Sepertiga. Tapi pada pendapat beliau yang lain, setengah. Ya, setengah. Pendapat yang lain juga pendapat Imam Syafi'i mengatakan sepertiga dimakan oleh yang punya kurban, yang punya hadiah, sepertiga ada berarti dibersedekah, sepertiga ada diujuk hadiah ke orang kaya, diujuk hadiahkan kepada orang-orang kaya. Lagian pendapat Imam Syafi'i. Jadi bandai buah pendapat bak tafsir ayat fakulu minha guna yang bandung pendapat Imam Syafi'i. Oleh para ulama-ulama ditarik, diperhatikan dalil-dalil dan alasan-alasan dari ketiga pendapatnya. Hasil daripada tarjih ulama itu bil kesimpulan yang kuat dari lima pendapat adalah makan sepertiga yang jadi maksud dengan baju sebahagian daripada hadiah. Makan sepertiga. Jadi oleh karenanya nyaw yang tak amal dia jawab. Ya, karena nyaw yang muktamad, nyaw yang kuat, yang tak amal. Jadi menyona tak kerubun tuna, tidak nyaw tu. Jut tak baju, sepertiga, baik tak perlu baik. Walaupun dia nak pendapat asal ke, jut agak lebih, yang penting baik dua dalam menikah baju. Tapi tidak baik. Yang tak perlu baik, dah sepertiga kurang baik. Yang gaji sepertiga sebanyak-banyaknya. Kalau mau yang lebih laga alam satu suap, tidak boleh lebih. Benar. Ya. Wal afdal at-tasadduq bikulliha. Kemana? Wal asah wujubu tasadduqin bi ba'dihha. Pendapat asah wajib disedekahkan sebahagiannya kurban sunat. Ada ukuran wajib sedekah kurban sunat, wa huwa ma yantaliqu alaihi ismu, dan dianya yang sebahagiannya wajib disedekah itu sesuatu yang teritlak di atasnya oleh nama daripada daging. Penting yang kagakun atau korban atau paling ni kalau ukuran mutiam yang paling unggi yang kita tanya mak gau yang punggu ikan gau nyok ti kameng nyok menyoti kameng ti kebu menyoti kebu mungkin nyok beda sampai tani kenti nya nanti karena kata lalu ni macam mana ada lagi kenti dia kata-kata dagingnya baik kata sebab minta sedekahnya jadi berdaging yang sedekah baik lain baik ada kat sedekah orang geliung ataupun iku-iku sedekah sebab orang geliung pina nasi pajo kau yang sedekah ataupun kulit nya hanjut si daging. Jadi hanjut yang selain daging walaupun yang jenis barang yang dimakan. Lagi on geliung hidung kudu hidung pada tok-tok ngadalau yang nak itu kudu yang matuk jenis barang dimakan. Tapi untuk sedekah korban hanjut ngadanya ini harus dengan atau menyuruhnya paling kurang kita tumpuk lah. Bacanya ada kampung jika ada tumpuk-tumpuk bahkan tu kota cuma tumpuknya barangkali lain cara kampung kota punya kota mungkin dah 1 kilo ke bawah terus tumpuk itu yang kampung mungkin pegang tumpuk tu hanya ada masalah penting benar kau tahu
wal afdal atasaddaq bi kulliha, dan bermula yang terbaik itu mensedekahkan semuanya kurban sunat kecuali satu suap yang diambil berkat ia dengan memakannya satu suap. Fa inna, maka bahwasanya makan satu suap itu sunat hukumnya. Orang yang tiga tunat, yang paling enggak tinggal kerau ukuran terbentuk. Berarti jangan kamu tikrek mau bina rendang goreng, bujur bodoh tiga tak lama bahayu ngambu, yang ukuran ni. Kita gum tidak mungkin tikrek ti gimana mau dagun, tapi mau goreng mungkin. Dia goreng yang tikrek, jauh terbentuk pajak juga banyak. Yang enak aja, yang paling baik. Yang sangat baik lagi, yang satu suap itu adalah dari kabat. Jadi makna kabatnya limpah, limpah. Kau nanti limpah, dari limpah, jauh limpah itu lah. Yang terbaca yang paling afdal, yang lebih banyak. Jadi bandung dan sedekahkan. Karena pajuh tiga tuk makanan yang ikut Nabi. Nabi lagi Nabi kita kau bentuknya gejak limpah dikira baca ukuran tabah bapa tak ada dibaca. Lain mandum kesedekahkan. Yang kau beli yang kau rumah digoreng atau dipanggang dibaca kalau ada sekolah. Yang lain mandum disedekahkan. Banyak kembali kepada tanya masing-masing. Kamu pegang yang paling baik, kami yang paling baik, yang lagi ada tanya. Atau kamu pegang yang baik, walaupun tidak terbaik, angka ukuran sepertinya, baik lebih. Atau hana pegang yang baik, atai berhala, je, Papua orang tu, je gegak nanti orang tu ada Papua orang, baju orang tu, je. Ini terserah orang, bak drong tu mati-mati. Ini hana tu atu leh, hana leh tu atu. Ya. Tapi kurban tunat, baik kurban wajib, minyak kurban wajib, yang anjir, kan? Kemudian yang kedua, yang kata masalah, wa tasaddaqu bi jaldiha, atau yang dafa'u bih, dan disedekahkan kulit-kulit kurban sunat, atau diambil manfaat dengannya. Tentang kulit kurban yang jelas yang hajib pulau tidak boleh diperjualkan. Yang hajib pulau orang pol kurban. Adapun le orang terima pembagian kurban, bila kulitnya nerut ke gonya, jika orang yang kau orang kaya je pulau. Tapi orang kaya yang hajib pulau sih izin je pajak atau pakai yang dia pokoknya dia buat juga. Wa waladul udhiyah al-wajibah mu'ayyana ibtida'an min ghairi nadrin aw bihi aw an nadrin fi dhimmah yuzbahu ma'a ummi sawa'un kanat hamilan inda ta'yin am hamalat ba'dahu kama fi rodah ka asliha wa laisa fihi tadhiyatun bihamilin fa innal hamla qabla infisali la yusamma waladan kama zakarahu fi kitab al-waqaf. Dan anak kurban wajib yang ditakyinkan pada permulaan daripada tidak ada nazar atau dengan nazar atau dari nazar dalam zimmah itu disembelih bersama ibunya. Bersamaan adalah ianya si ibu itu hamil pada ketika takyin atau hamil setelah takyin.
Kurban wajib. Kurban wajib. Kurban wajib. Iji punya kurban wajib beda dengan kurban sunat. Tentang kurban ulu, kurban yang bunting. Kalau kurban sunat, bila disitu bawa teoraya di tengah bunting, yang pendapat muktamad hang gebiti dah. Hang gebiti. Wah, haji juga boleh tengah. Pai lahir ni lah. Yang punya kurban tunai. Hang gebiti. Yang pendapat muktamad, tapi nak pendapat tabote yang pendapat lemah jeti. Amai tanya lagi benar. Lebih yang aman dan tidak pendapat yang utama. Yang aman. Jadi baik tadi menyona hewan kurban bawa dia kemunti jika ternyata hamil. Yang kurban yang tunang yang pendapat yang utama hang gebiti. Beda kurban wajib. Tanya kata engkau nyo kebunya menyepulih buat sakit. Punya muka putih ke kurban. Tak pegang buat kebun. Atau tak pegang apa Allah. Hana kebun itu. Ya Allah menyepulih sakit kebun dalamnya umpama. Yang kebun sakitnya dengan putih ke kurban. Berarti kau wajib. Yang kau wajib. Lalu tok wate ya ka hamil ji tengah hamil. Yang wajib di. Wajib di. Wajib wajib. Ya. Mak orang tadi anak ramput pelibat. An punya tahu dia belum tadi mak ni tian anak wajib tian. Ya anaknya yo tak muka oi punau hana hamil atau tengah hamil. Tinggal untuk ya. Kalau anaknya nya wajib ti. Wajib ti. Orang tadi mak ji wajib ti. Ai mentobit agak obit ti si. Nyobanya hana tak dia dalam masyarakat ya. Tak ada apa semua ya. Mak kemak mendah kan. Anaknya beringat dah. Terkadang nak kurban wajib. Tiga dalam dok wate orang ya kaceh ni. Yang anaknya berhati mak ni. Utau bancet ti ji. Mata dia teti dia hai atau baju. Hanya hai baju baik baju punya dah jauh kubung yang hana lang empok dah bawa buah yang adanya tetap ini wajib ti kaya kan wajib ti bukan dalam artian jinya kurban kan anak kurban anak hewan kurban yang kurban. Nah, baru itu. Kan? Anak hewan kurban yang kurban. Maka kan wajib ti tidak ikut mak kan wajib ti hukum anda tidak mak. Menyomak wajib ti, ji wajib ti je. Jadi wajib ti-nya karena hukum sembelih anak hewan kurban terikat dengan hukum sembelih mak ji. Hukum sembelih mak ji wajib ti watenya. Menyemak ji wajib ti watenya, anak ji wajib ti watenya. Tapi status mak dengan anak beda. Mak kurban, anak bukan kurban. Terbanyak anak kekal baju kurban wajib. Sebab anak kurban nyangkan kurban. Dia hancur di baju lewat yang po kurban wajib. Mak jinya hancur baju.
Dek nyan yang berbun. Nyan kali berbun ikan mau kota, ini pak muda. Yang kebetul kebanyakan dia muda. Kemudian walahu ada macam-macam apakah walahu dan boleh bagi yang berkurban makan semua sekaliannya anak. Orang pegang kebun wajib. Kebetulan kebun wajibnya kaji wajib itu hanya yang anak yang muda wajib terima di dan bagi yang kebun wajib yang anak yang lupa jauh ke dalam tu lupa jauh ke dalam tu pakai je kerja karena yang hana dikira anak hana dikira kurban anak kurban bukan kurban yang benar. Maka jadi baju oleh hukum kurban wajib juga yang mandum. Wajarbu fadili labaniha dan meminum yang lebih daripada susunya kurban wajib. Gimana? Kurban wajib benar. Yang kemungkinan tak lagi dalam turahnya apa ni nam? Maksud di mana yang apa? Tengok kerana kurban wajib. Kurban wajibnya nane wajib. Nane lagi benar. Yang terlama dalam tati maji. Yang lagi apa tu? Dalam tu wadah tati maji. Pukul bertanya. Tajib susu maji. Sedangkan maji yang menyelumah ke iprah itu macam mana? Iprah itu ya kebun iprah itu menyelumah mana? Maknya kerja kebun wajib izin ada. Kenyang kan? Yang tutunya jeb tajib kita nyaw. Tapi jeb tajib yang lebih dari di jeb lain lagi. Baik lupa cak dia juga yang jeb je. Kenyang kan? Kalau tahu jeb lain yang betul dia nyaw apa je. Ya jeb kemana kita nyaw. Lagi nyaman tu je. Jadi baik lupa aja ke kita tinggal hantar untuk yang je. Buka ibu pertanyaan. Han roh dalam turah baju ti ke kebun wajib. Dia umpau ke kebun wajib. Han roh yang susu je, yang air susunya, yang ke kebun. Yang ke kebun. Karena itu maka waktu makji kawat kaji kebun wajib susu yang dalam tubuh makjinya hana rot ke wajib. Banyak hana je kebun. Mati je ibadah leh umpau je mana. Tambah lagi anak makji. Anak makji yang kan kebun kan makjinya. Yang anak makji. Kan mak. Kan yang ji ibadah. Benar? Je ibadah. Yang benar. Yang kami. Dia potong-potong dah. Dia mengadu wadah untuk dialog. Iban mumpung kan? Wala tadhayatun liraqiqin
nhân bệ đặc hưởng hana bang mo ya kêu cứ mà đừng dùng wala tadhiyatun anil ghair bi ghairi iznihi ya mungkin lebih kenapa terjadi wala tadhiyatun anil ghairil hayyi bi ghairi idnihi wa bi idnihi taqaddam wala an maitin illam yusi biha wa bi isaihi taqa'u lahu, dan tidak boleh berkurban untuk orang lain yang hidup dengan tiada izinnya, wa bi iznihi taqaddama, dan dengan izinnya itu telah terdahulu, berarti boleh. Tapi kerebun kegau, nyogoknya ada dua macam. Pertama, orang mentang udip. Yang kedua, orang halali kamati. Nyojinya pakai ban hukum, tapi kerebun untuk gop, mana gop telah endrau tanya. Yang mentang udip orangnya pakai ban hukum sah dengan cara naidin dari orang yang bersangkutan. Naidin menyohana idin anjir. Menyohana idin anjir. Yang ini agak akan lewat macam. Jadi nyokalun kalam ibarat dalam penuh-penuh kitab. Mulai dalam kitab Bajuri, terus dalam Murni, dalam Manhajul Tulab, yang taban pernah kepada bicarakan berizin orang yang tak kurban ke orangnya, jika orang yang mandau yang turah haji telain berbawah turah telain berbawah turah berarti bak berbawah masalahnya nhau dia tak kerebun ke gop ngana izin gopnya dia. Pertama, taqiyatu wahidin min ahli bait tahsulu biha sunnatul kifayati lahum kama marra wa illam yasdur min baqiyatihim izin. Tak kerebun ke ahli bait, bila gopnya yang tanya tak kerebun ke orangnya adalah ahli bait tanya. Yang kepegang ini yang sah kerebun ke ahli bait walaupun hana izin dari mereka sah. Untuk dah jelaskan makna ahli bait.
sah. Tapi ingat, sah hajinya pun maka susah. Coba dengar pegang. Pun maka susah. Tak terbun ke ahli bait dengan hana izin. Maka susah. Tahsulu biha sunnatul kifayah lahum. Hasil sunat kifayah bagi mereka. Makna hasil sunat kifayah adalah kagugur perintah berkurban atas mereka. Dengan na tapi lagi tanya ke awaknya. Gugur perintah kurban. Tebak hukum kurban menyulap tabak keluarganya le. Pahamnya apa? Sunat kifayah. Bayang kan? Tapi menurut tanya cik tidak tahu bet. Hana punya ahli bet, hana keluarga. Hukum kurban sunat ain. Sunat ainiyah. Yang hukum kurban. Menurut tanya nak punya keluarga. Yang tu makna keluarga tidak dijelaskan. Hukum kurban sunat kifayah. Makna sunat kifayah bila dalam keluarganya kana atau puput yang kagugur perintah berkorban dari semua orang lain yang tidak berkorban dalam keluarganya. Kan maka susah mendemeng pahala-pahala dulu yang kau yang maka susah. Untuk mendemeng pahala yang harus guna izin dari yang bersangkutan. Guna izin. Yang benar. Jadi Pak mendemeng penjelasannya. Ini penjelasannya mendemeng yang paling kita mau ni. Ina berken walakin nasawab fima dzukira lil mudhi khassah. Namun pahala berkorban baturah orang dikorban ke ahli bait dengan hana izin yang hanya bagi orang yang berbuat korban. Hana roh kawalain pahala. Li'annahu al-fa'il karena yang pupuk korbannya orang yang melakukan korban. Kama fil qaimi bi fardil kifayah. Saban lagi orang yang pupuk fardu kifayah. Orang okay pupuk fardu kifayah, maka ya ilahi kasah fardu kifayahnya untuk semua orang yang kena hukum fardu kifayah. Contoh, dalam kampung nak orang meninggal, tajhid jenazah hukumnya fardu kifayah. Tajhid jenazah fardu kifayah hukum. Yang fardu kifayah, mana fardu kifayah? Yang perintah wajib ada dari Allah, ada akal kampungnya untuk urut banyak pula. Tapi perintahnya kan tercela fardu ain. Wajib fardu kifayah. Ketika tajhid jenazahnya akan dilakukan oleh telah 3 orang, kasah fardu kifayahnya untuk orang lain kafar ke. Kamu ada, pun ada kagugur talak. Kagada perintah, kalau bak perintah bau terhadap orang lain dengan nadi pupuk di orang. Kan berarti dengan dipupuk di orang lain yang mendapat pahala. Taban lagi pahala ni cuma oleh orang pupuk. Kan lagi apa lagi? Yang berjelatannya walid ngabon. Tempat tanya orang duit teraturan saja. Yang tahu kita bajuri, yang tahu kita mohoninya, mempayah tanya. Makna mempayah, kau telah bajuri, telah cak pengertian.
Lagi tak bajuri cukupan ya. Lagi tak bajuri. Ini Pak Lamoni yang Pak pertolongan tanya. Ya. Ha? Ya ilai. Ya. Ya. Mati je tadi. Je tadi kebun dia tanya. Ku untuk draw tu dan ku untuk ahli bed. Ku ahli bed. Je. Tabah kemeng, tati je tu. Mereka kemeng untuk draw ke. Kemeng. Tabah kemeng tatinya untuk draw dengan ahli bed tanya. Je. Pemana je? Kita jaza ke? Boleh. Boleh kita boleh. Pemana boleh? Boleh dalam artian kaglah orang lain keluarga tanya guna dari perintah berkorban dengan kurban tanya kau gelah kau bukan dalam arti dia urungnya mau timbang pahala kau pun lagi mau timbang lagi tanya lagi ya. Di sinilah dipedanggol hadis Nabi. Ketika Nabi geti bawa kubur, Nabi berdoa, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Berarti Nabi Muhammad geti kubur untuk dragonya dan untuk ahli bednya dan untuk umatnya. Kami apa? Dua apa kami? Geti. Tapi diperuntukkan ke draga, ke seluruh keluarga agaknya, ahli bednya, dan ke seluruh umat agaknya. Yang makna sah kubur Nabi untuk semua ahli bed. Sah dalam artian terlepas ahli bed dari perintah berkurban karena kageti Nabi kurban dan semua. Tapi kan dalam artian ahli bed Nabi yang hanati kubur mudah pahala lagi mudah oleh Nabi. Ya kamu nak. Bawa dia nak buat. Gelah kifayah haji. Nyo berbentunan gelah sunat kifayah. Yang mana? Gelah bak sunat kifayah. Lagi yang begitu je. Jadi jika dalam bumi penjelasan Jepang halaman 285. Pokoknya nak mandang teruk telefon dari tengku-tengku balon. Jadi dipegang untuk ahli bed anak kepada idin berarti dah kubur lah juga ke ahli bed ahli bed dan yang macam dek jid dah kubur lah juga anak pula ke idin. Jadi tempat ini jamah lanturah pengecualian telah bawah tulah ini kecualian dari harus oleh ke idin duna idin. Jadi keterangannya lah kita bajuri yang dikirim oleh orang telefon orang tua. Maka kalau kita bajuri memangnya orang yang seandainya anak tahu kita boni kita nyopi roh macam mana? Kenyang tak? Benar. Jadi yang maksud boleh, maksud boleh, maksud bolehnya maksud boleh. Kan maksud boleh, mudah mempahala. Kannya maksud sah, mudah mempahala. Kannya sah untuk lepas daripada tuntutan berkorban. Yang enam sah di ketobak pahala. Kannya yang terbawa turah. Turah yang kedua. Turah yang kedua yang jib dan kerubun tegak dengan hana izin, yaitu
al-mu'ayyanah bin nazar. Korban yang wajib dengan ta'yin. Dengan ta'yin. Ta'yin dengan nazar atau ta'yinkan dengan nazar. Ta'yin macam hana nazar. Dia ta'yin dengan nazar kepada kan? Ya, walillahi alayya wajib atilon ya Allah, wajib atilon lon korban kami nyau. Yang wajib dengan nazar betul. Berarti kaminya karut lah wajib dan korban kerana kau. Tamu kau. Dan contoh wajib yang kan dengan nazar. Lagi dia tu pegang apa kau? Nyau kami korban. Tak kubak kau. Kami korban. Jangan tu pegang apa kau. Yang lagi yang tak kun, kau wajib cik korban kami yang. Tapi wajib korban cik kan dengan nazar, dengan semata-mata ta'yin. Jadi igau kah terjadi wajib korban dengan sebab ta'yin pula. Budak tanya yang kan po ji, putih orang ayat drop kami hati jadi. Ni po macam pula. Bek pengen po ji katanya. Nyentah. Yang nak perlu izin po. Atai tertipu nak ke buka oi korban, dia tahu juga tiada tu. Makna chưa ta korban hancur ke bayu dia korban kau ta ko punya ko kompo dia ko ta je kau tanya ya tiada kau dia kompo bi han tiada ju ta bahkan ta sebab korban yang kau wajib dengan ta'yin ini hanya wajib ni wajib tadi. Maka ada perlu boleh ni kita jawab. Yang kemudian menyatakan korban gegap pakar anjib dan ini. Kemudian korban ni hantah dan ini ibadat kau. Kemudian ada di udah umpah. Ya ini umpah pihak. Anjib dan ini ibadat kau. Kecuali nak ibadat tertentu yang memang oleh cara kagi izin dan yang dapat buat agak dengan anak kecelakaan guna izin. Yang apa? Yang je. Yang je. Kan jauh kan? Yang apa? Atau contoh lagi ibadat tertentu. Lagi contoh lagi jaga. Umpamanya ialah jaga. Jaga. Gau mau dia jaga dan yang pun dia jaga. Yang je matanya ke yang ibadat yang dibolehkan diperbolehkan dengan anak ini dia apa ibadat yang je tapi ini cuma padung-padung bawah ibadat yang lainnya yang lain banyak hanya orang terpubur ada gap harus dengan seizinnya bahkan kerana bertanggung dengan ni hanya ni ibadat gap nyana izin daripada umpah ibadah. Lagi yang kedua, yang kelai, turah yang kelai. Turah yang kelai, iaitu tadhiyatul imam anil muslimin min baitil mal. Pemerintah gerti korban ke rakyat, ke masyarakat dengan harta baitul mal. Yang je gerti laju oleh pemerintah kita orang gerti dengan hana izin yang bersangkutan. Contohnya nah kekayaan baitul mal umpamanya ialah tiplo boleh dia dah bilang tiplo boleh tu kemana bodoh pemerintah dia bilang tiplo boleh gerti lah tu tujuh berapa atau mata boleh tujuh berapa dia pertama tujuh berapa tetap suka kan itu boleh
Yang anak perlu itu yang bersangkutan. Je. Yang keempat. Ya. Yang keempat. Ya. Yang keempat. Korban seorang wali untuk orang yang diwalikannya, yang orang yang diwalikannya ini hancur di muka korban kedau. Jaga korban korbannya oleh walinya, tapi cara di dengan harta draw oleh wali, baik harta umum je. Kita tanya, tapi korban ke anak min, anak draw tu. Yang anak min tanya hantar ti korban. Anak min yang macam di bawah, nyanyi hantar ti korban. Tanya terlaku ayah atau nek, jauh tadi korban ke anak min tanya, dengan harta tanya, dengan anak izin je. Atau dalam keluarga tanya, nak urun kapungo, kapungo, tanya wali. Wani kapungo. Budaya jin geti korban ke anak kapungo yang kali basah. Kali basah ni. Tapi pungo. Yang jin oleh ayah geti korban ke anak yang pungonya ngan harta draw dengan anak idin anak yang pungo benar. Mapa lagi dia bawa pungo. Dia juga aku. Jadi yang hancur tapi kebun kawannya dengan harta awannya nyanyi. Jadi nyoke ino ke pegang na. Wala tadhiyatun anil ghairil hayyi bi ghairi izni. Tidak boleh berkurban, memperbuat kurban untuk orang lain yang hidup dengan tiada izinnya. Ya, lanjut. Jadi kecuali pendaurung menau, pendaurung. Yang pendaurung yang tak pertama orang di muka kebun ke ahli bait, yang jut ditapik kebun ke ahli bait daughter dengan tiada izin mereka, yang jut. Matau ahli bait nalai macam turah ahli bait. Maka dalam kitab Sabilah bunga tegakkan ahli bait nya lafaz mustana. Makna ahli bait hebo muhtamil kepada makna pertama, muhtamil kepada makna kedua, muhtamil kepada makna ketiga. Dan hebo yang pertama yang pertama arti ahli bait kerabat. Kerabat tanya. Pu kerabat agam, pu kerabat inem, pu kerabat dekat, pu kerabat jauh. Nya ahli bait. Maka luar itu bisa kerabatnya urung tabah rumah ngetanya, bisa tidak. Penting kerabat enak dah. Yang tabah mana ahli bait. Makna ahli bait yang kedua, urung yang biaya udip goknya wajib ada tanya tanggung. Urung yaitu keluarga tanya yang wajib tanggung biaya hidupnya. Yang ahli bait makna yang kedua. Maka mentang kita mengingat yang wajib yang kedai lah. Pertama orang inam tanya, yang kewajib belanja udip tanya. Yang kedua anak tanya yang kalau lebih bau. Yang belanja udip ya kata tanya. Yang kedua orang cik tanya yang kata yang miskin hana harta, lu kerja hantar kau boleh.
Nyan biaya udip kok nyan akhirnya yang kaya libet. Nyan makna yang kedua. Makna yang ketiga, ahli bait adalah orang yang nadu dalam rumah tanya, atau rumah tanya. Punya atau rumah ada kelakon. Jadi bau rayanya punya hinan tanya rumah. Malam raya tu kena ni. Tu 3 minggu ini rumah. Ahli bait. Kalanya kan keluarga tanya kan sedang tu. Ciga mungkin ijab katanya bukan nangonnya atau karena lainnya, pokoknya bawa wate kebun jina yang terjantungnya lah kebun tanya nyan ahli bait. Jadi nyan makna ahli bait ni benar terbenar turanya ke makna yang pertama, terbenar ke makna kedua, terbenar kepada makna yang ketiga. Nyan leboh makna ahli bait. Jadi intinya menyertai kebun ke ahli bait yang sah kebun kepada mereka dengan hanya izin mereka. Tapi kembali ada benar, makna sahnya, makna sah adalah terlepas mereka daripada perintah kurban. Kan dalam artian mereka itu mendapat pahala kurban, lagi tanya kurban, mana mungkin? Tambah kami mungkin 20 orang, mana mungkin? Sedangkan kagak tu kami untuk tidur. Mampu kita kami tahu kami yang ke makna ta dengan kata tiga kedanya gelah awaknya nyaruwe makna ta gelah awaknya daripada perintah itu. Mami kemun kepada pahala tiga Allah. Tapi menyotu gelah bab perintah kurban yang kaglah mendanya tiga. Jadi menyepahala hana menyepahala. Yang makna pengertian sah dan kebun ke ahli bait dengan hana ini. Hana ini. Kemudian beda dengan lebar tuate. Dan lebar tuate yaitu turang kedua kebun. Tapi kebun gap yang wajib dengan ta'in. Nyan makna gelak si pahala aku punya di temping gelak bak perintah berkorban wajibnya juga pahala kurban kumpul kurban tanya orang tepu tempat tanya kan bahan tanya orang nantinya nanti yang kelai turah pemerintah pengupatinya lain sebagainya bila ketika kurban ke rakyat dengan harga betal mal nyan makna sah, cuma temu pahala aku orang yang ditiga kurbannya dari pemerintah pula. Karena pemerintah dengan ketika kurban-kurbannya itu bermakna kebun kaki jauh kurbannya, duda ketiganya, berarti cadang je. Yang makna ni, jadi mungkin dengan pahala. Juga yang keper, yaitu sila wali geti kurban, kurung jenggot nyandang wali. Dengan harta roda. Dengan harta roda. Jadi yang kubur yang tak kurang yang bersangkutan. Jadi yang beda tu rata apa? Yang tu rata untuk ahli bait. Yang tabah mana beda tu rasa. Yang lain mandum sama. Kan. Ya. Untuk abon, walid dan dikudung lain. Jak kita murni, nejak kita bersuri. Untuk sebab kadang berbanding ibarat kita. Lagi minggu pegang lah murni lah maksud bajuri dan menancip maksud dalam kitab Manhajut Talibin. Manhajut Tulab. Yang terakhir tabatuk wala an maitin illam yusi biha, dan tidak sah kurban untuk orang yang telah mati jika tidak diwasiatkan dengannya berkurban.
Aku udah mati. Nyawa si kata ikut ber, kata dengar langsung penjelasan dari kitab. Mungkin aku dengar dari tengku-tengku yang pegang. Nyawa dengar kata ikut ber. Jadi beli goyang masalahnya. Nyonya berita-berita lagi lain. Beli goyang, beli pengaruh. Nah kitab pakai sangat jelas tu pegang. Wala an maitin illam yusi biha. Kurang mati hansa terkorban jika hanya wasit untuk berkorban. Hansa. Mamanya wasit nyansa. Dia berarti masuk dalam turah kurban kegau sih. Cuman orang lainnya akan mati. Yang bunuhkan dan kurban kegau yang tahu dia. Yang tak kurban kegau yang kahanali. Yang hanya wasit hansa kegau. Maki banci cara kita. Cara kita. Dah cara. Iman cara. Dati kurban atuh nama adanya. Dati kurban atuh nama adanya. Kemudian dan niatkan pahala kurbannya untuk orang lain. Yang pat ketangan je. Ya pat dalam moni je. Ya pat dalam moni. Kibaino. Fa in zabahaha anhu wa asyraka ghairahu fi tawabiha jaza. Seseorang berkorban untuk pribadinya tetapi dia niatkan pahala kurbannya itu untuk dirinya dan orang lain. Orang lain hanya boleh. Ya, pahala kurbannya dinit iji untuk kau dan ke orang lain. Itu boleh. Hanya apa? Yang kelebihan cara adanya menyatakan bantu orang hanale dengan kurban. Baik tak kurban langsung. Awalnya yang mata le dalam masyarakat. Orang hanale langsung ke pertama. Kita bawa ke buku ini kita ketahui nyok ke yalo tidak mak tidak nyaman dong kata dia pasti tak nak boleh nyawa ni baik jadi dibanjir dan kubun akhir nama tanya kemudian dan niatkan pahala kubun tanya untuk koknya yang lagi anjir dengan cara dapat itu orang hanale ngon ibadah kurban. Hanya kami wallahu a'lam bishawab wa ilaihi marja'. Alhamdulillah katrok pada wadeji pembahasan tentang masalah udhiyah pun kami dari awal sampai terakhir. Maka oleh karenanya para hadirin wal hadirat, guru-guru kami Babandung tunggu-nunggu bila yang pandang agak mau beren-beren nyo mari oleh itu sama-sama dah tanyakan langsung sama Abu di mana ada yang kurang paham ataupun ada yang tidak sempat dijelaskan oleh Abu nyo sama-sama oleh nyo jino tak lemparkan pendayaan. Sebelumnya yang kali dijelaskan oleh Abu yang pertama tentang berkaitan makan korban sunat termasuk bagi orang yang kaya dan
juga kurban wajib tentang yang jai paju ataupun yang haji paju. Kemudian tentang masalah kurban bagi orang yang lain, baik itu wasiat ataupun yang tiada wasiat. Kemudian juga tentang masalah sunat kifayah guna. Jadi baik salah-salah oleh kita nyotat kesimpulan yang penting, dan oleh karenanya Jino kami berikan kesempatan yang pertama untuk uragam lewat pertanyaan delay. So yang kemungkinan kamu persilakan dengan sekolah hormat. Nah, gimana bukan? Silakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Abu, cara pembagian kurban kita lebih dekat dapat diterong atau diterong. Yang mau tahu bahawa dia bisa hak oleh orang bagi ya, bantu pun. Nah, pertanyaan yang pertama supaya oleh kita sama-sama kita mengerti pertanyaannya. Sogot pembagian kurban tersebut langsung dibagi oleh draw gedanyo yang si ataupun oleh panitia kurban. Oleh panitia kurban tersebut. Kalau seandainya oleh neo tajuk bak tungku lah kampung, tungku yang si kurban danyo. Apakah tungku tersebut selaku panitia ada haknya untuk mengambil daging kurban tersebut? Pun hak oleh orang yang sia di masjidnya gecok juga dah dempuk gerau. Karena kedua pembahasan tentang masalah udhiyahnya belum pernah dah dengar surah idamong ba amel. Hana beda dengan jaket, nah hak amel nyopur, nah hak acid udhiyah, nah hak kurban orang yang sia yo. Nyo mari sama-sama dia dengan penjelasan Abu. Yang kedua, silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panitia mesti buat kurban itu kurban pada panitia mesti. Kemudian kurbannya hewan kurbannya ada dengan tebak atau dengan tebak panitianya lahir dia tunggu. Jadi pertanyaan dia Bu dalam halnya dah beda di dalam pertanyaan dan di urang yang berkurbannya di hanale itu berubah jamaah di hanale pe. Yang ada aku dulu. Pertanyaannya, apakah urumpo kurbannya kata tunai kurban di? Kata tunai kurban di. Kalau yang bunuh hewan kurban bunuh di ada. Nah itu hari. Oh lama umroh dan hari tasyrik masa berkurbannya. Hanale kabeh hotel. Kabeh masa berkurban. Yang pertama tanya, apakah dari pihak urang yang berkurbannya itu memang ada? Kemudian kepada panitianya, apakah panitianya wajib bertanggung jawab? Apakah nak dosa bagi panitianya tanah sebab dilahai? Kemudian apakah nak surah gantung tuan kurban binatang lain? Sebelum habis pertanyaan ditanyakan kembali kepada benar adapun kami mana yang ini kurban hijau bab panitia yang pukul kurban sunat adapun kurban wajib. Yang kurban lagi kurban raya.
korban wajib. Adapun mandua juga. Mandua juga. Karena di saat ini hijau Pak Panitia kadang-kadang wate hijaunya enggak ke korban wajib mendek. Adapun korban sunat. Nah. Kan lanjut. Kabeh. Nah, jadi pertanyaan ji kurban oleh si rodo urang kejo Bapak Panitia, terus Bapak Panitia kagak ada kurban. Ya itu adapun kelelayan dengan sebab kelelayan. Gade. Yang pertanyaannya oleh orang yang si kurban bononyan pu gonyan kaglah kewajiban adapun mendapatkan pahalanya, kemudian oleh panitia kurban pokoknya wajib bertanggung jawab kebayaran kembali. Lagi yang maksud lebih kurang gua. Ya. Tidak ada pertanyaan yang terakhir. Ya, pada gue tanya untuk Wazhar. Apakah ada ancaman khusus bagi Drawgun kayak kamar untuk uluhiyah tapi hanya gugur kenapa? Nah, pertanyaan yang terakhir, udhiyah sunnatun muakkadatun. Menjelang kitab naga pegat hakina lam fi hakina muakkadatun. Pertanyaannya etna bagi so muakadatunnya puna terbatas-batas orang, kemudian karena muakah puna ancaman bagi orang-orang yang kadang-kadang mampu gekurban tetapi hana gekurban. Lebih pertanyaan, mohon kesediaan Abu untuk memberi tanggapan. Terima kasih ya. Kalau jawaban ini yang pertama, Pakiban kalau panitia kurban bicara hak, kenyal kan? Bicara hak hak kerja, berarti upah. Bicara upah dari kebunnya saja. Berarti dia bicara jum tawah gempok atau nama upah kerja. Yang dari kitab-kitab yang kata baca ditanya, hanjir upah kerjanya kerja roti kebun hanjir. Maka menyahana ikhlas kerja, itu berdatawa atau kerja tu nak. Karena pola belanja kadang yang lagi upah rumpok kebun. Maka sebaiknya panitianya cilanya pegang tabahnya dalam kampung, tabah ketentuan dalam kampung untuk memudahkan panitia mengatabah kebu padung lagi upah belanja apa rumpok, minyak kambing padung, lagi yang dipegang dalam rapat desa supaya baik sibuk ni panitia di masyarakat ni kayak doang kayak Jepun ohnya kementerian korban po kami supaya sediakan pengenau mereka jawab panitia masyarakat kasihan
lagi yang jelas hanjurja upah dari daging kurban anjir. Mai penitiannya tu dijak lebih dari 3 baju 3 kilo yang dijak dengan 2 kilo. Kemenang tak menyokong ada nama upah apa ada anak dicarakan tetapi pembagian anak dicarakan dia lebih kurang tapi baik ada nama upah lebih banyak. Mana kedua dah yang lebih agak yang lebih agak kebun tanya antara dapur kedau dengan dapur tanya pukul bagau. Jino kerana pertanyaan yang hak kerja atau yang mana ada yang hak yang terpoh hak uruk tau poh mana namanya poh hak uruk berarti itanya dia dah wakili bagau atau tak upah bagau ya tahu kalau dia punya hak tanya mengurus daging kurban sampai truk bak rumah si penerima nyamandung hak orang tua itu. Penelitiannya pucit hanya membantu orang tua korban menuju kerja sukarela atau orang minta gaji bak orang tua korban menuju kerja ngopah. Benar tak? Benar. Apa itanya yang pokok dulu yang lebih agak kan tahu betul saya tahu betul saya ada tulisai kebun danya kan tulisai dia bagi kan tingkat tinggi macam bawa tulisai buatnya bawa kebun tu tamat ke dia bagi kali bagi bawa tamat banyak lebih agak kan dapat tamat ke lawan yang lebih agak dia. Namanya ayat terbuka tahu dan juga kau dengan cara sukarela atau dengan cara upah. Kemudian matalah le kebun kau gada kebun kau lebih dia. Benar. Nyan gada nyan tapan lagi gada barang kau biasa. Bila na barang kau dititip batanya lalu gada nyan na payah bayu na yang ana payah bayu dah yang payah bayu munyo gada nyan karena kelalaian nyok karena kelalaian panitia maka gada yang bayu itu dia payah bayu ada kau teman lagi tanya nah hồi cũng nhảy giao vào với nhau nhưng cũng bao nào thì ai nó bộ tiếp hôm nào gỡ bỏ một nhau bạn đã có đủ cái này yêu hay là đã có mà làm mà bạn để mà làm đang cỡ để vào cho bây giờ đấy các bạn lừa nó món cần tempat đủ hôm nào để mà làm berarti kelalaian bayi tapi kalau mau teman-teman icu nya ada bayi hanya menurutnya penting panitianya kau bekerja dengan baik bagi petelaman hewan kurban kau nak baik sampai gada macam hana baik sebab hana kesalahan dari pihak panitia hana kesalahan hana baik benar. Lalu bagaimana umpah kurban? Kau yang nam pahala kurban atau paling kurang naglah daripada perintah berkorban. Sebab kurban kali kejual punya atau punya itu mati kadang-kadang. Hanalah. Sebab golong tak buat. Hanaglah. Hanaglah. Mana pandai je no. Nyobah bayu no. Nyobu paham. Terutama sekali panitianya umpah kubur
betul-betul paham. Paham aturan. Tiba punya gadanya dengan kelalaian. Nyo panitia wajib bayu. Ni anak tu pergi dalam kebun, payah bayu. Di panitia. Payah bayu ke kebun dah. Makin bantu bayu. Tak kira ayu. Padumna yung ke kebun bawa kata banyak padu. Tak kira harga. Takwim gitu. Gue kira harga. Oh nayung 10 juta. Untuk bitkan 10 juta lu gitu ya. Jo. Gue ompor kebun. Harga orangnya. Bayar bayu. Nyo jika bakal anak-anak membeli. Bayu harga. Dengan harga yang diperhitungkan pada hari itu berapa. Nah harganya. Hanya menurut aja agen-agen kebun jika itu. Lagi nyawa kebu, lagi nyawa kena bulan, ubin nawa je, padum na yung, si kai doa dah agennya, kai doa pula yung. Jadi hantar ke merugikan sesuatu pihak. Nyampe berapa berarti ada, boleh ke bayi orang apa? Yang pada gada kebu gap patah tanah kau nya. Nyampe berapa? Yang kedua menanci, munyo gada, kan karena kelalaian panitia. Yang dia kumpul kebu baik lagi bayi apa dia? Dia baik je dawa dia. Yang keperluan je dawa ayat dah. Yang hana mumpul patuan. Ayat tak peluang je dawa. Maka budak tanya kumpul kebu, dia tanya apa dia? Kiban je kata kebu dulu. Jadi kau tu cerita. Lagi nyawa ini ada di mana? Oh dia hana tak dah punya. Yang hana tak dah, hanjir lagi bayi. Oh kau. Aku kau dah banyak kau hutan dia. Yang hutan Allah ada. Dia kata dia kumpul kau Cina jalan dia orang tak ubah. Dia kata ke dia Allah Taala. Yang lagi yang jalan. Kemudian dah orang yang mendapat perintah berkorban. Dan kita yang berkata, kita yang berkata. Coba baca apa dia? Bukan. Lihurrin qadirin. Alam kita yana halaman 220. Yang maksud sunan muakkad bagi orang yang mampu berkorban yaitu etna ukuran mampu ji. Ukuran mampu ji lamiyana sebagai memang lamiyana di dalam wal muradu bihi man yaqdiru 'alaiha fadilatun an hajatihi wa hajatun ma'munihi yaumal 'aidi wa ayamit tasyriqi. Yaitu orang-orang yang yuqaddir, yang kahir gejuk tanggung jawab orang tersebut kepada orang-orang yang wajib ditanggung nafkah pada hari raya dan pada hari tasyrik. Bila kahir gejuknya yang keenam. Jadi maksudnya mana? Yang maksudnya dibaca tanya. Nah harta kekayaan tanya. Lebih dapat duit. Dapat duit bila ke belanja untuk kebutuhan rau tanya dan orang-orang lain yang tanya tanggung biaya hidupnya selama 4 hari. Yang padu duit ke biaya yang itu belanja per orang. Untuk rau tanya dan orang-orang yang tanya tanggung biaya hidupnya. Duit. Le dapat duitnya, tak kalau ada harta tanya. Poem demeng, tapo hewan kurban, kameng atau kebun, demeng. Menyot nilai harta tanya. Menyot seandainya dapat belau, demeng. Tapo kameng atau tapo kebun. Yang berarti mampu. Yang kehurungan yang diperintah berkorban
sunat kita sunat bulan sunat makan. Namanya tak jago kuan. Kan tu tahu nyo kami dalam masyarakat dan nyo Aceh yang hana mampu. Ya. Cuma agak tiga-tiga mohon tanya. Hana lagi gatin, mohon ide Jawa. Ide rumah yo cuma dah tu Allah. Ide yo agak gatin tanya. Melihat bau na di Allah. Minta bawa kubur tanah na. Kaya kan? Dulu asa. Tu tahu nyo. Kami dah masyarakatnya yang lepas dari kuburnya. Maka oleh karenanya yang dalam kubur baik kena kubur je. Ada tanya orang ada ni, ada tanya orangnya. Ya, yang tak baik di, yang pikir patokan mampu orang untuk berkorban. Nah, jadi biaya untuk puluhannya dalam segala hal, kan kebu mendam, keperluannya dalam tempoh dalam jangka 4 hari. Teman-temannya lagi zaman yang anak tiwanya, mendam depannya, kemudian dana yang betul kenang kira. Kemudian dana yang panjang nanti malam. Potong tu yang penghak punya dana untuk masa puluh, potong macam tu. Ya. Biaya dapur, pulau ni pelai keperluan hidup tanya mesti. Putu duit mandung tanya, dah habis dah putu duit adanya. Dah kalah tu harta kekayaan tanya, mesti mengentar haiwan korban nilai harganya, mesti berarti tanya kena perintah dulu. Bagaimana? Nanti ada banyak. Maka banyak. Tapi yang juga miris tanya orang kalau banyak, ni hak itu biar kubur lah nampung. Dia nanti dia lah. Mandung pengaruhan mampu. Yang kekena mampu, ubina batasan mampu. Kan? Hana wajib kumpul tu nak. Nampak kan? Nabi tip tahun kumpul. Nabi tip tahun. Nabi gertum kumpul. Kumpulnya berarti tahun. Baik ada 3 kali nak pecah. Tapi pelotong kau dikau. Mana pun nak cina dia makan dia pulang. Okey lagi yang ni. Tip tahun. Tip tahun. Cuma menyokan ada pupuk dia, kagak dia buat perintah benar. Tapi lagi jauh haji je. Kalau kita jauh dia, nyaga anak-anak terjadi dia, handi dia kena ancaman. Mana? Kemudian menyangkut dengan masalah punah ancaman khusus ke orang yang hana korban, yang hana berkorban. Yang lebih ancaman khususnya hanya hatinya. Gimana bu? Cuma kena hatinya, nak pun buah hati, nak buah hati Nabi. Kau yang tangguh korban, hanya jamu korban, hanya berkorban. Yang beja bak tempat kamu terbayang. Yang anggur bijak, yang kembungnya Nabi. Mati anggur bijak terbayang. Temayang diperintah ke makan kita. Yang kedua apa pengen Nabi. Memanggil orang lebih pokok. Hanya temayang yang ada muka pun. Kalau ada yang meneror nak kaki beat temayang, kau nyamuk tahu. Temayang tetap temayang. Dia kan kemuntah temayang betul. Kemudian Nabi berat pengen kau nya. Kau yang tangguh berkorban, hana berkorban. Hanya berat pengen kita berat masalah mana ada pokok dia. Puada adib di desa Andi. Yang kena. Mereka cuma butuhnya. Mau dosa betul. Dah butuhnya. Awak dekat desa nak kemah kena terbuat benda. Yang tak fisik. Sisa kena dua.
nasi tapi si nasi sama tim tengok tu orang kena tengok di budaya tu kami tengok yang kami nanti budaya kiri pulau mereka kaya tak boleh kami hati kanya jangan dengan tu orang kena yang tu kami ni yang tu di mereka sisa si mati lupa melai beta je makan injelah nah kat situ walaupun kan dalam bentuk siksaan fisik nah di situ jadi untuk hanya hanya kudu pulang banyak je teman-teman macam jatuh nam demam pegang-pegang mana nyanyi kan ada kan ada nelayan kabinnya lebih kurang ada pertanyaan yang kali jawab oleh Abu jika bila yang kemudian wate mantangna kamu persilakan salam ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada buah pertanyaan. Yang pertama, enna batas orang kaya dan orang fakir miskin yang boleh untuk terima zakat atau terima kurban. Kemudian yang kedua yaitu tentang masalah ya hanali, bila hanali kesi kurban oleh ani ataupun anak kesi nya ikhlas kewajiban terhadap ayat yang hanalinya. Kemudian selanjutnya Rina bila na temannya kamu persilakan. Ya, lanjut. Ya. Pak niat bermestinin. Oh. Ya. Jadi pertanyaan ini lebih kurang dia tangkap segala sesuatu perbuatan itu disertai dengan niat berdasarkan hadis innamal a'malu binniyat. Maka disangkakan nyo keberannya ke mengsi ke kurban kena butuh kepada niat. Benar.
karena kan lafaz sarih kemungsi go kurban dua boleh. Di mana kaya di tinau, kaya miskin di tinau lambang kurban. Lambang kurban. Kaya kan mampu. Ini berbeda. Kaya berkorban, kaya kan mampu berkorban. Punya orang kaya kata dia mampu, tapi yang mampu itu belum tentu kaya. Harus terpisah lah. Yang mampu yang lagi cerita benar. Batas mampu benar. Kalau kita benar, nah ada kekayaan yang lebih daripada dipakai untuk keperluan orang, untuk orang dan orang-orang yang wajib yang biayai hidupnya. Kamu mampu, mau bakal mampu yang buka kaya, belum tentu. Makanya untuk orang mau korban, dia kepada korban wajib kau juga. Jika dia orang miskin, orang miskin, walaupun kau kena ketik korban. Jadi kaya miskin di tinau lagi kaya miskin lambang zakat. Menyembah zakat ibaratnya kamu kaya dia orang yang harta katnya menyebabkan orang nak harta atau usaha yang yang dilakukan sehari-hari menyebabkan orang tukang pengusaha, tukang bekerja bisa memenuhi kebutuhan goknya sampai terus umur 60 tahun, sampai terus umur goknya 60 tahun. Makna memenuhi bisa menghidupi goknya dengan harta punau terus bak umur goknya 60 tahun. Nah, yang kaya agak tanya lagi barat nah belang mutabok dalau mulai belang kau kedua jangan tak megau yang tapi dari hasil belang yang 60 pun ngomong tanya tip aja katanya nak kemudahan tanya kita tip kakaya orangnya tentu saja semakin kapan yang umur dia aja orang kaya cuma kebutuhan dia ubin aja untuk umur 60 dia sangka tadi orang nak cina pada umur cina 50 tahun tak kalah nak tak kau nya berarti yang perlu cina benar ada yang bisa menghidupi kau nya umur 60 tahun kau nya tak kalah kan dia perlu kata dia perlu kebutuhan tapi nawa pada umur dia nawa ada 56 tahun cepat tahun dia 16 ya tentu saja berarti kebutuhan kebutuhan udah kau untuk toba 60 tahun umur karena tanda deh ada jauh kebutuhan kakayanya budak-budak harta banyak harta tapi itu je bukan dundai kaya nyara dundai ketin itu yang dundau kaya kerana ini kata tu bapak pelabuhan kata tu pelabuhan itu maka ubin kebutuhan lagi yang punya orang yang kata umur 60 tahun yang kalau ada kekayaan untuk kebutuhan setahun yang nyam kaya nyawanya lagi nyaw hancur macam kerumah masjid. Makanya hati-hati nyaw haji yang kerja
patut orang kira di panitianya kerja upah mak upah kubur tempat tu kenan supaya kita tak lah bagi yang tu kau mau jauh di kubur kau wajib kubur kaya kan tak betul kan berat kerjanya maka patut kita coba kau patut tak upah baik dah pada ngan lagi yang dah kita berdumpuk dewa yang tempat dumpuknya kan kerjanya mesti menguji kerja kan berat waktu mereka kau sekali tak laju payah bagi duitnya hantar kau bengkau dan kan kemudian masalah kemudian untuk mati punah wajib ditilannya ambil orang matinya kata sangkut dengan kerubuhan wajib pupuk dia keluarga dengan kita jadi mana gekun kedua yang ada udip lun wajib ada lun kerubuhan tabah guru dengan gekun dia gekunnya kepada tinggal ada dia nyapa yang pula ada ahli waris nyapa yang pula dia kerubuhan wajib mau menyokong kerubuhan wajib kembali mak ada menang menyokong kerubuhan wajib dia tak pupuk menyokong kerubuhan wajib hana wajib pupuk mampu dia tak pupuk dia tak pupuk watai ke hana wajib kembali ke atas menang menyana wasiat dia menyana hancur kan jelas kan kemudian masalah yang kedua punya benar tunggu ada cerita gimana kan gimana benar ya betul yang memang dalam kalangan tengku-tengku nah beda-beda pendapat nah yang pegah yang baru wajib mengenai kenyau kameng kabur menyonani untuk dan kabur dengan kamengnya ada ke abahnya baru lanjut ke takyin nah yang pegang menang nah yang pegang kalau menang atai kata kun habanya dengan yang sirat takyin takyinnya inca maka ada perlu dek ni dan modelnya mam katanya bakdo itu aku dalam dua macamnya berpihak itu yang kedua berpihak hana dia sirat takyin langsung buat wajib hana perlu lihat ini sirat takyin nhớ cái ta ban lagi tak hutan lagi ke ada berapa ini ada apa berapa ini talak tupi lama tak talak tupi nama tak itu sekarang kan kuda tapi yang cip dapat di mana telangkan talaknya injak nggak saya kata ucap kata terjadi aja ni hana perlu lagi ni berdasarkan daripada hadis kudo nama amalu binian kan kena syarah dalam hadisnya yang kan kuliah hadisnya kan kuliah yang kul kuli kan kuliah kan syarah ini nabu kalau orang selalu
Kuli na dua, na kuli asal, na kuli sumur. Angka ini kuliah kesah. Kuli Yang le amal danyo bunani. Tapi nasib amal danyo sah dengan hanani. Mana betul? Ya mana? Ilmunya kelon cenderung ke yang kedua. Dia yang sirat ta'yin. Sirat ta'yin. Sirat ta'yin. Nya kata mana lagi orang kau lon wajib adilon, wajib adilon. Kan? Wajib adilon ti tabak kedua. Kubur tabak kedua. Nya kan sirat iltizam betul. Lapat iltizam. Jadi hana perlu ni. Hana ni perlu ni. Mana? Memang nah tadi dengar bahkan ulama juga yang Tuhan laginya bunani baru dia punya baru budai. Mana ni idam bak khabaria. Tapi lo lebih cocok. Hati lo yang pribadi lo lebih cenderung kerja pendapat ulama terbaik. Cik melepatnya tu juk budai. Karena cik sirat ta'yin. Jadi kami melakukan boleh solusi untuk hotel yang lain kau berbeza aja. Nah cakap bek menang ke ni kemung kebun atau bencana tu kebun. Nah kepu kemayang. Bencana untuk kebun. Namanya atau kemung kebun, kemung yang kan kebun, kemung kebun ke bencana aja. Lagi yang kita atau dia cik butuh terburuk kau itu kepu yang ke kebun tunan. Lagi yang ada kerja cik ke kebun tunan. Maka tu baca wakilah yang hati-hati waktu kerja wakilah lewat kebun buat ikut yang telah terakhir yang baca wakilah yang je wajib. Jadi orang kagak kahek kata jaga tu waktu bini tu hina je wajib karena telah kun baca wakilah yang ada lom jo wakilah buat ikut geti kebun kameng lonya kabe kata punya. Ada nama pulang. Kata bu, kaji tu aja. Kata kami nyau. Kaji tu aja. Maka mereka mengker lagi kan. Belum beri wakilah ke tinggu, beti kebentunan kami lonya. Kebentunan, kebentunan. Maka kita lagi nyau. Dah bantu masyarakat ni dia. Masyarakat ni doa untuk belajar kebenaran wajib. Kadang-kadang ni dia kumpul rumah untuk baca. Bujur. Kalau beraya ke berada. Hana je baca ke dia kan. Tak pernah. Lagi nyau cara jauh wakilah. Menyo pulang bak kabau. Tak pernah. Bek yang nyanyi ni dah. Ada apa ujian? Ada apa? Mata tanya mantan, nak pernah kau yang anak punya anak lagi yang cara jauh wakilah. Udah ada pernah. Lom jauh wakilah waktu tu, geti kebun kilot dengan kebunnya. Ataupun geti kebunnya untuk kebun kilot. Ya, kaji lah. Kebun tunan, baik kebun medam, kebun tunan. Kelon pulang, tetap buat tunan orang. Pernah kita tiga ber, yang kami cerita tahu. Ada dia. Ya. Mana boleh? Gimana? Di Ronggo di Bokaoi, nyau menyonan kebun nyau lengki kebun. Yang pun itu, ada kebun, ada